Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika PENS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu Application Structure dengan menggunakan framework Y2. Nah, berikut dari overview application structure. Nah, aplikasi Y2 itu menganut pola desain MVC, di mana MVC itu sendiri terdiri dari model, view, controller. Selanjutnya, model. Model itu merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Itu di model, atau itu tugasnya model. Nah, untuk tugasnya atau fungsinya view itu apa? Merepresentasikan masukan atau keluaran ke atau dari model. Nah, untuk controller itu sendiri berfungsi untuk menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Nah, baik. Selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki entry script. Nah, entry script atau PHP script bisa diakses langsung oleh pengguna. Nah, mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Nah, selanjutnya ada application. Application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Nah, objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Nah, untuk komponen, komponen application itu merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Jadi, komponen application itu tugasnya seperti itu. Selanjutnya ada modules. Ada modul merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Nah, sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Nah, filter merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Nah, begitu juga ada widget. Widget itu merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Itu widget. Selanjutnya, struktur aplikasi Y2. Ini merupakan entry script. Entry script di sini itu merupakan mata rantai. Mata rantai dari struktur aplikasi yang ada di Y2. Nah, entry script itu saling membutuhkan dengan application. Jadi entry script itu bisa dibilang index.php-nya. Karena Y2 itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, jadi namanya entry script-nya itu index.php. Namun beda lagi kalau misalnya menggunakan ngoding dengan PHP natif. Nah, indeksnya atau entry script-nya namanya itu index.html. Nah, kemudian di sini application komponen. Nah, application komponen kenapa 0 sama titik-titik? Itu artinya application komponen itu tidak dibutuhkan oleh application atau application komponen itu banyak dibutuhkan oleh application. Bukan tidak dibutuhkan ya, tapi 0 dibutuhkannya. Ada yang seperti itu. Namun kalau misalnya controller dengan application, itu controller application membutuhkan controller. Application membutuhkan satu controller atau application membutuhkan banyak controller.
Begitu juga dengan model atau modul. Modul ya, mohon maaf. Application juga membutuhkan modul, membutuhkan 0 modul, atau dia juga bisa membutuhkan banyak modul. Dan modul juga membutuhkan modul itu sendiri. Atau dia tidak membutuhkan modul itu sendiri. Controller dan modul. Nah, controller juga membutuhkan modul. Controller membutuhkan banyak modul juga bisa. Atau modul membutuhkan banyak controller. Selanjutnya, filter. Filter ini tidak dibutuhkan oleh controller juga bisa. Namun, filter juga dibutuhkan oleh banyak filter dibutuhkan oleh controller juga bisa. Seperti itu. Terkait juga dengan model juga dibutuhkan oleh controller. View juga dibutuhkan oleh controller. Dan model juga dibutuhkan oleh view. Nah, view ini sendiri juga dibutuhkan oleh asset bundle. Dan widget juga dibutuhkan oleh view. Dan asset bundle juga dibutuhkan oleh widget. Jadi, saling membutuhkan ya. Dari struktur aplikasi dua ini. Oke, selanjutnya entry script. Nah, jadi entry script itu merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Nah, setiap aplikasi, baik aplikasi web maupun aplikasi konsul, harus memiliki satu entry script. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada index.html, ada index.php. Namun kalau di Y2, framework Y2 ini, kita mata rantainya adalah index.php. Nah, entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. Jadi, file ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Ya, entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Nah, saya coba tunjukkan di entry script. Index. Bukan ini. Nah, letaknya di web. Saya tutup dulu. Nah, ini yang pertama mendefinisikan konstanta global. Oke, dia mendefinisikan konstanta global. Meregistrasikan komposer autoloader, ya. Ini mendefinisikan ini autoloadernya, ya. Autoload. Load itu mengeload, auto itu otomatis. Load otomatis, ya. Autoloadnya itu sendiri ada di vendor autoload. Nah, ini. Selanjutnya mengikutsertakan kelas Y. Jadi kelas Y ini diikutsertakan di index.php-nya. Ini. Selanjutnya memuat konfigurasi aplikasi. Jadi melakukan konfigurasi. Nah, ini. Config require dir config web.php. Ini konfigurasi yang dilakukan di index.php atau di mata rantainya. Kenapa dia berada di dalam web? Karena supaya bisa dapat diaksesnya harus memang di dalam web. Memang tempatnya dia di sini. Ya. Oke. Memuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi. Ya. Memanggil fungsi Y-based application run untuk memproses permintaan. Oke. Note, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsul. Ya. Oke. Ini entry script untuk aplikasi web. Jadi sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi, ini. Baik, untuk selanjutnya application.
Nah, application ini merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Nah, setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Nah, di entry script entry scriptnya itu index.php ya, untuk di Y2. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui menu /y sama dengan $app. Nah, konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. Nah, file konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Maka di sini ya, untuk di basic, kalau di basic adanya di web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Jadi di sini ada contohnya konfigurasi itu seperti properti, seperti komponen, ya, seperti modul yang digunakan dalam aplikasi. Selanjutnya application property. Nah, properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui Y2 $app. Nah, nama propertinya. Nah, berikut ini adalah required properti dari aplikasi Y. Nah, Y base application sebenarnya ID. Jadi, properti yang menyimpan ID dari aplikasi. Nah, ini ID-nya harus beda ya. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Jadi aplikasi ID ini tidak boleh sama. Aplikasi ID ini harus berbeda ya dari aplikasi yang lain ID-nya. Nah, gunakan hanya alphanumeric untuk ID. Nah, selanjutnya ada Y-based application base path. Adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Nah, itu base path-nya. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Ada Y-based application name, di mana application name ini digunakan untuk menyimpan nama dari sebuah aplikasi. Dan Y-based application component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Dan selanjutnya Y-based application module. Nah, ini digunakan untuk properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Nah, jadi sesuai kebutuhan, jika sesuai kebutuhan aplikasi yang kita buat, modul yang diinputkan atau modul yang digunakan. Kemudian Y-based application default root. Nah, untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Atau nilai default dari properti ini adalah set index. Oke, baik. Di sini saya akan mencontohkan application name dan default root. Ya. Untuk aplikasi name, jadi yang pertama itu kita tulis dulu propertinya, misalnya property name aplikasi mahasiswa. Nah, diklik save. Selanjutnya kita lihat di mainnya. Nah, ini ada brand label, y-app, name. Nah, ini yang memanggil. Seharusnya nanti di bagian brand labelnya itu atau di bagian sidebar-nya itu tertulis atas nama yang kita berikan, aplikasi mahasiswa. Seperti itu ya. Oke, save. Dan ini di save juga. Apabila belum di save, selanjutnya kita jalankan. Ini kan awalnya my application. Nah, kita rubah, kita reload. Nah, ini berubah menjadi aplikasi mahasiswa. Maka application name sudah berhasil seperti ini jadinya.
Oke, baik. Selanjutnya default root. Nah, untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nah, di sini ada di web. Nah, saya masukkan propertinya namanya default root. Ini default root. Nah, ini akan meredirectnya ke mahasiswa/index. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya save dulu. Setelah itu saya coba. Jadi saya nggak memasukkan mahasiswa/index. Saya cuma memasukkan seperti ini aja. Nah, maka seharusnya dia harusnya default menuju ke mahasiswa/index. Nah, seperti ini. Padahal di sini saya default, nggak mengisi mahasiswa/index, enggak. Default saya di sini. Atau seperti ini. Nah, itu kan defaultnya ya. Nih. Nah, ini. Nih, saya nggak menyebutkan apa-apa, tapi dia mengarahnya ke sini. Ya. Oke. Selanjutnya adalah application components. Nah, sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB yang menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Nah, komponen dari aplikasi akan dibuat dari komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Nah, berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2. Nah, jadi ada beberapa komponen ya. Ada misalnya komponen DB untuk mengelola hubungan dengan database. Nah, kita cari di sini. Ini bagian komponen ya, komponen. Di sini DB. DB ini aktif ketika aplikasi memerlukan akses ke database. Jadi, maka komponen ini aktif. Selanjutnya, error handler itu menangani error dan exception pada PHP. Kemudian user untuk menangani autentikasi user. Jadi, semua ini, komponen semua ini, cache, user, error handler, mailer, log, itu dipanggil ke sini, kayak Bootstrap memanggil log. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya masih belum dibutuhkan, maka tidak dipanggil. Jadi, komponen yang ada di sini semua ini sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang controller. Controller adalah sebagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau respon. Nah, controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Itu controller. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller controller.php. Sebagai contoh, ada file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Namun, di sini saya mempunyai contoh mahasiswa controller.php itu untuk ID mahasiswa. Ya. Controller dengan ID mahasiswa. Ya. Oke. Controller action. Nah, sebuah controller itu dibentuk dari satu atau beberapa actions. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Nah, action ID ditulis dalam format action ID, contoh action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan diakses jurusan create. Secara default,
action index akan dipanggil jika dalam request-nya hanya menyebutkan nama kontrolnya saja, nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Oke, di sini saya akan mencontohkan default action. Nah, semula saya tidak menggunakan default action. Ya. Nah, ini merupakan action index. Jadi action ini indeksnya, action view, action create, dan action update dan action delete. Nah, selanjutnya ini saya akan menggunakan default root. Sebelumnya saya akan mencontohkan. Nah, ini merupakan mahasiswa index. Ya, ini index. Nah, ini index. Tambah jadi create actionnya. Lalu ketika melakukan update, jadi update actionnya. Selanjutnya ketika melakukan view, jadi view. Seperti itu actionnya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan default action. Jadi kita lihat perbedaan ketika belum menggunakan default action dengan sesudah menggunakan default action. Jadi ini sebelum saya menggunakan default action. Ya. Jadi dia ke index. Saya nggak memberikan inputan action apapun di sini, tapi dia langsung auto generate ke index mahasiswa. Nah, di sini saya melangsungkan default actionnya menuju ke create. Ini letakkan di atas function behavior, ya. Nah, save. Selanjutnya kita akan coba. Jadi ini mahasiswa slash, tidak ada action apa-apa ya di sini. Ya harusnya action index. Nah, ini secara otomatis, secara default dia akan mengarahkan ke create. Nah, begitu juga ketika saya melakukan update. Save. Maka yang terjadi, saya tidak memasukkan action apapun. Oke, kenapa tidak bisa? Karena harus memasukkan ID-nya. Sedangkan saya tidak memasukkan ID. Nah, oke, saya coba memasukkan ID-nya. Misalkan ID-nya, update-nya ini ID-nya 2. Ya. ID 2. View ID sama dengan 2. Save. Oke, kita coba. Saya tanpa memasukkan action apapun ya. Oke, tidak apa-apa. Coba yang create aja. Ya, seperti ini. Baik, untuk yang action default sudah benar ya. Kemudian controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil. Dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil metode dari models atau dari komponen lain. Dapat menggunakan view untuk membentuk respon keluaran. Dan seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam models.
seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Ini controller best practice-nya. Contohnya di sini. Ini saya komen aja. Jadi action index, controller action index itu search sama mahasiswa search. Kemudian untuk yang action view, modelnya find model view ya. Setelah itu model new mahasiswa action create. Selanjutnya ada action update, model find model. Selanjutnya untuk action delete ada find model delete. Dan begitu. Nah, jadi secara garis besar bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP header, cookies, request parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil methods dari model atau dari komponen selain. Dan dapat menggunakan views untuk membentuk respons keluaran. Seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Dan seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views-nya. Oke. Untuk selanjutnya adalah model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Nah, model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Nah, model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules. Saya contohkan di sini modelnya model mahasiswa.php. Nah, di sini ada ini merupakan atribut ya, kayak public name, public email, ya. Kemudian atribut labels, ya. Kemudian saya akan memberikan atribut label. Atribut label. Nah, ini bisa ditambahkan atribut label seperti ini. Jadi di sini atribut labelnya ini saya contohkan. Ini kan awalnya tidak ada nama ya, cuma nama siapa, NRP siapa ya kan. Namun di atribut labelnya saya tambahkan NRP mahasiswa, nama mahasiswa. Seharusnya ketika di load maka muncul ya NRP mahasiswa, nama mahasiswa. Ini merupakan atribut label. Nah, validation rule. Validation rule-nya ini ketika misalnya saya tidak mengisi NRP. Saya tidak mengisi NRP, misalkan. Maka ini akan muncul validation rule-nya. NRP mahasiswa cannot be blank. Tidak boleh kosong. Maka seperti itu memang harusnya. Jadi dia akan menghemat bandwidth juga supaya tidak tersimpan ke database kalau misalnya kosong. Oke. Ini Y sudah melakukan generate semuanya. Dan Y juga bisa ini ya. Y juga bisa mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Ya. Mempresentasikan data itu maksudnya Y ini merupakan data yang kita buat di database kan. Jadi ini di generate-nya di sini oleh Y. Selanjutnya, model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadi keseluruhan field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Ya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Nah, atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Jadi contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti yang ada di kontak form. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Public name, public email, public subject, public body, itu contohnya ya.
Oke, untuk selanjutnya model. Atribut model, nah tadi sudah saya jelaskan, atribut model adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atributnya. Nah, jadi ini ya, seperti ini atribut label, ya, atribut label, nama jurusan, nomor telepon. Jika model dibuat menggunakan GI, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Ya, GI itu keuntungannya seperti itu. Ketika melakukan generate, maka semuanya tertulis secara otomatis sudah. Validasi setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid. Nah, misalnya saya berikan contoh ini saya tulis tidak harusnya kalau seperti ini kan tidak valid ya. Karena ini masih belum ada rules-nya, maka saya tambahkan rules ya. Rules-nya seperti ini. Ya. Save email ini merupakan atributnya, ini merupakan rules-nya ya. Oke. Saya masukkan seperti ini, NFP-nya saya isi 8. Save. Nah, email is not a valid email address. Maka muncul seperti ini. Ya, rule-nya. Oke. Ini code-nya. Oke. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Ya, sudah. Selanjutnya model best practice. Jadi secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rule, aturan validasi untuk memastikan validasi dan integrasi data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis, seharusnya tidak mengakses requisition atau environment data yang lain secara langsung. Dan data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Oke. Baik, selanjutnya adalah view. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Ya. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimaksudkan oleh pengguna. Gunakan metode yHelpers HTML encode untuk menampilkan data teks. Gunakan metode helpers HTML purifier approach untuk menampilkan data HTML. Baik. Di sini saya akan mencontohkan untuk view. Nah, di sini terdapat view ya. Misalkan saya di sini menginputkan, nah ini ada inputan Sylvie script alert ya. Pakai alert. Selanjutnya di sini saya coba jalankan. Yang ini saya coba jalankan. Save. Maka yang terjadi seperti ini. Nah, ini namanya script. Ini namanya cross-site scripting. Jadi walaupun dia muncul, tapi dia muncul alert. Muncul alert seperti ini karena dia menjalankan ini. Nah, selanjutnya
saya akan mencobanya yang menggunakan HTML encode. Nah, ini saya hilangkan. Kemudian saya akan jalankan yang HTML encode-nya. Jadi, dia tidak menampilkan script lagi. Maksudnya tidak menampilkan alert lagi seharusnya. Jadi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini. Script ini muncul tidak memunculkan alert kayak yang tadi, enggak. Namun memunculkan seperti ini langsung di atasnya. Seperti itu. Nah, ini metode seperti ini itu sangat baik digunakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk keamanan juga. Seperti itu. Maka itulah cross-site scripting. Oke. View juga memiliki view widget. Ini detail view-nya. Ada atribut, ada ID, NRP, nama, email, dan email. Ini widgetnya. Oke, selanjutnya views. Sebuah view dapat dirender dipanggil dari controller. Nah, jadi di controller mahasiswa controller ini seperti ini contohnya. View, model, ya. Ada lagi view. View di sini, view di controller ini, itu memanggil mahasiswa yang ada dalam direktori ini. Jadi view itu ada di dalam satu direktori, namanya mahasiswa. Kalau bikin lagi namanya jurusan controller, ya view membuat direktori baru lagi, namanya jurusan. Yang isinya nanti ada seperti ini, form search, dan ini di default ya, di-create-kan dari pada saat kita menggunakan GUI. Setelah itu, dari controller sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut, render. Render memanggil view dan menerapkan layout-nya. Jadi ini, di ini, render. Ini merupakan penggunaan menggunakan render, maka outputnya seperti ini. Contohnya outputnya seperti ini. Ya, ini contohnya, rendernya. Ini kita melakukan render di indeks. Contohnya seperti tadi itu. Selanjutnya, render parsial. Memanggil view tanpa layout apapun. Jadi nanti ketika memanggil render parsial itu tidak ada ini, tidak ada garis-garis seperti ini. Baik, kita coba render parsial. Oke. Maka seperti ini. Jadi dia tuh nggak ada hiasan apapun. Maka seperti ini. Oke, kita kembalikan, save. Oke. Selanjutnya, render Ajax memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request Ajax. Render file dan render content, dua metode ini relatif jarang digunakan. Nah, beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Ya. Jadi ini mahasiswa controller yang dirender ya ada di mahasiswa, di direktori mahasiswa. Ya. Jadi tidak boleh terpisah. Kalau terpisah ya error pastinya. Oke, selanjutnya adalah layout. Layout adalah view spasial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama semua beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi GUI. Ya. Jadi secara default selain view ini memiliki ini ya, masing-masing dari controller, view juga memiliki layout yang isinya adalah main. Nah, sesuai dengan ini secara default terdapat sebuah layout yang bernama main, ya betul. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan di file menu
.php. Jadi semua tampilan menu, ya kan, itu diletakkannya itu di main.php layout ini. Nah, nanti di render, ya kan. Seperti itu cara kerjanya layout. Baik, sekarang kita filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan sesudah action pada controller. Nah, filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors dan sebuah controller. Nah, contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Nah, built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien dan page cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Ini merupakan contoh code-nya. Jadi di sini return access class access control class name-nya only create, kemudian update rules-nya maka menampilkan allow true. Jika rules add, ini merupakan user yang sudah login. Ya, seperti itu. Jadi ini merupakan cara kerjanya filter. Sekarang aset. Aset itu pada aplikasi ini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Nah, pada aplikasi Y2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. Nah, file .css atau JS tidak secara langsung di-include-kan dalam view. Aset bundles di-include-kan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbaharui. Nah, jadi node widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkan. Ya. Jadi seperti contohnya di code di samping ini. Jadi namespace-nya app asset, kemudian dia mengimportkan use y web asset bundle. Jadi di sini css site.css. Oke, saya akan memperlihatkan untuk app assetnya. Nah, ini merupakan app assetnya. Extend ke asset bundle, base path-nya webroot, base URL-nya @web, css/site.css. Depends-nya seperti ini, set asset. Setelah itu kita coba yang di sini. Nah, ini sebenarnya asetnya nggak ada di codingan kita, tapi ini asetnya ada pada saat, nah ini ada y.js, ya, ada jQuery. Nah, kita masuk ke mahasiswa, itu udah beda, ya, yang ditampilkannya beda. Ada y.js, ya. Oke, untuk latihan, untuk aplikasi front-end, buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Nah, pada layout /main tambahkan menu produk yang mengarah ke root, item index, atur konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default. Nah, ini item ini merupakan tabelnya, ya, tabel yang ada di MyMart seharusnya. Nah, beri nama aplikasi Anda, toko baru untuk aplikasi front-end, dan admin toko baru untuk aplikasi back-end. Note, gunakan property name pada file konfigurasi dari aplikasi Anda. Tampilkan property name tersebut sehingga awalan dari title dari semua halaman pada aplikasi Anda. Title diatur melalui view-nya.
Baik, untuk yang pertama yaitu untuk latihan ini soal pertama untuk aplikasi front end. Jadi kita fokus di front end. Buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Nah, pada latihan sebelumnya kita sudah membuat CRUD untuk tabel item. Kita buka item index. Nah, ini kita sudah membuatnya. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Baik. Di sini di bagian item controller di front end di controllers item controller. Nah, di sini kita hanya mengaktifkan action index dan action view saja, sesuai dengan permintaan pada latihan. Baik, di sini ini saya komen action create, kemudian ini saya komen juga action update, dan ini juga saya komen untuk action delete-nya. Kemudian di save, lalu di cek load. Kemudian ketika melakukan create maka tidak bisa karena sudah dikomen, dan ketika melakukan edit tidak bisa karena sudah dikomen, dan ingin melakukan hapus data tidak bisa juga karena sudah dikomen. Nah, yang bisa hanya index dan view. Nah, ini. Baik, sudah bisa untuk yang ini. Kemudian yang kedua, pada layout main tambahkan menu produk yang mengarah ke root item index. Baik. Di sini controller tadi ya. View. Kemudian buka ini main, view layout main. Di sini ada label ini awalnya tampil di sini. Ini label home, about, contact, itu label. Nah, sekarang kita tambahkan label produk. Nah, nantinya menggunakan setnya item index sesuai dengan permintaan pada latihan ini, menggunakan root item index menjadi default. Ya, ini pada layout main tambahkan menu produk yang mengarah ke root item index. Ini item index, ini produknya. Kita save dulu, kemudian dicek. Nah, ini sudah tampil item index, sudah tampil. Saya coba. Nah, saya langsung ke ini set index. Saya klik ini set index. Saya buka produk jadi item index. Jadi percobaan ini sudah berhasil. Ya. Selanjutnya, atur konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default root. Oke. Menjadi default root. Ini kita tambahkan code seperti ini.
Jadi default root tulisannya seperti ini, item index. Ya. Oke. Kita akan jalankan. Di save terlebih dahulu. Maka setelah itu ketika kita melakukan seperti ini tanpa menuliskan item sama index, harusnya dia langsung mengarahkan ke sini. Kalau sebelumnya tanpa menggunakan default root, maka ketika mengetikkan root seperti ini, tampilannya pada halaman congratulations. Namun ketika default root saya aktifkan, kemudian saya save, maka yang terjadi langsung menampilkan ke item index karena saya defaultkan rootnya. Baik, percobaan ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya beri nama aplikasi Anda. Toko baru untuk aplikasi front end dan admin toko baru untuk aplikasi back end. Baik. Front end. Di front end kita cari front end. Main. Nah, di main kita kasih nama name seperti ini, name toko baru untuk yang front end. Yang front end name toko baru. Kita save, lalu kita jalankan. Jadi my application tadi berubah menjadi toko baru sesuai dengan permintaan latihan. Kemudian untuk yang back end, kita ke back end, kemudian config main. Nah, berikut ini. Oke. Kita tambahkan dengan nama. Kita copy aja dari sini. Kita tambahkan di sini dengan nama admin toko baru. Baik. Kita coba cek di back end. Index. Kesalahan ya. Nah, ini admin toko baru. Kita coba sebelum menggunakan name ini, maka dia berubahnya menjadi apa? My application. Namun setelah saya tambahkan code ini, maka dia berubah menjadi admin toko baru untuk yang back end. Selanjutnya ini sudah berhasil. Selanjutnya ini tampilkan property name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman pada aplikasi Anda. Nah, jadi nama title dari semua halaman aplikasi ini namanya My application.
Nah, ini masuk ke front end dulu. Masuk ke sini dulu. Oke, masuk ke ini dulu. Kemudian kita coba ke front end. Nah, toko baru. Baik, kita rubah di, mohon maaf, maksudnya kita di sini name toko baru. Nah, setelah itu di bagian view layout name, nah di bagian ini kita ganti dengan $app name. Jadi untuk ini ya, name-nya ini yang dipanggil nantinya. Kemudian ini kita save untuk mengetahui hasilnya. Selanjutnya kita reload. Nah, maka berhasil jadi toko baru. Jadi kemanapun nantinya, saat ini tetap dia toko baru judulnya. Ke back end. Ya, di backend tetap karena beda folder. Di sini front end web index toko baru. Di home dia tetap toko baru. Kemudian view dia tetap toko baru. Oke, dengan code seperti ini. Awalnya sebelum menggunakan code seperti ini, awalnya menggunakan seperti ini, jadi ganti-ganti. Karena di latihan meminta tampilkan properti name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman pada aplikasi. Jadi kan kalau ini setiap kita ganti halaman, judulnya berubah. Namun ketika kita menggunakan code ini $app name, maka yang terjadi toko baru kita walaupun pindah-pindah tetap toko baru. Nah, tetap toko baru ya. Oke, title diatur melalui view, benar ya. Ingatnya title diatur melalui view. Saya mengaturnya menggunakan view di layout di main. Di sini saya mengaturnya ini. Baik, sekian penjelasan dan praktikum tentang jawaban latihan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.